Ya pemirsa, Bursa Efek Indonesia kembali menyelenggarakan Capital Market Summit and Expo atau CMSE 2024 yang bertujuan untuk memberikan edukasi dan juga meningkatkan literasi pasar modal di masyarakat serta membuka akses lebih luas bagi calon investor. Lantas pemirsa, apa saja program menarik dari kegiatan ini? Sudah hadir melalui sambungan daring Kepala Divisi Pengembangan Bursa Efek Indonesia, Bapak Dedi Priyadi. Halo, selamat siang Pak Dedi. Selamat siang, Mbak. Ya, Pak Dedi, apa kabarnya Pak Dedi? Baik, baik, alhamdulillah. Baik, Pak Dedi, terkait dengan penyelenggaraan kegiatan ini, Pak Dedi bisa dijelaskan secara singkat apa sebetulnya tujuan utama dari penyelenggaraan Capital Market Summit and Expo atau CMSE 2024 ini dan bagaimana kaitannya dengan kampanye Aku Investor Saham, Pak Dedi? Iya, jadi memang tujuan kami mengadakan ini salah satunya adalah memberikan edukasi dan meningkatkan literasi pasar modal di masyarakat, serta membuka akses seluas-luasnya bagi calon investor maupun para investor. Karena dengan adanya CMSE ini, kita jadi payung dari tema seluruh kegiatan edukasi yang diselenggarakan dengan tujuan salah satunya melihat bahwa mendukung kampanye Aku Investor Saham, salah satunya pesan yang kami inginkan adalah adanya kebanggaan, inklusivitas, dan juga kemajuan. Pak Dedi, kalau tahun ini tema Aku Investor Saham ya, ini diusung kembali dalam CMSE. Apa sebetulnya makna di balik tema ini dan bagaimana kemudian BEI ini mendorong masyarakat, khususnya dari generasi muda, Pak Dedi, untuk ikut berinvestasi di pasar modal? Iya, salah satunya kalau kita lihat ya, masyarakat muda ini kan salah satunya perlu akses dan juga informasi. Ya, sekali lagi kalau kita lihat, investor ini sangat membutuhkan informasi. Jadi informasi ini sangat dibutuhkan bagi para masyarakat. Tujuannya adalah agar masyarakat juga aware terhadap pertumbuhan pasar modal, juga dilihat dari sisi kemajuan ekonomi yang ada di Indonesia saat ini, serta hal-hal yang memang menjadi satu kegiatan yang dapat kami lakukan untuk dapat juga masyarakat memudahkan akses masyarakat untuk bisa melihat bahwa pasar modal ini menjadi salah satu hal yang memang menjadi daya tarik tersendiri. Ya, Pak Dedi, mungkin Pak Dedi juga dapat menceritakan bagaimana ini sebetulnya ataupun acara yang menarik apa saja yang akan dihadirkan dalam CMSE 2024 ini, Pak Dedi? Iya, yang pertama mungkin kalau kita lihat ya, kita melaksanakan Capital Market Summit and Expo ini salah satu hal yang memang supaya masyarakat juga aware terhadap perkembangan pasar modal di Indonesia. Jadi kita ada seminar-seminar dan seminar-seminar itu isinya sangat-sangat menarik, terutama dari sisi perkembangan ekonomi, juga segmen-segmennya juga banyak yang kami gaungkan juga salah satunya untuk masyarakat muda atau juga untuk yang memang sudah berkeluarga. Jadi seluruh segmen kami masukkan ke dalam Capital Market Summit and Expo ini di tahun 2024. Gitu, Mbak. Baik, menarik sekali. Tapi kalau untuk tahun ini, Pak Dedi, ada tidak sih hal baru yang mungkin berbeda dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya seperti apa, Pak Dedi? Iya, yang pertama mungkin kita melihat dari sisi ini dulu ya. Sebelum kita mengadakan Capital Market Summit and Expo, kita adakan satu tipe kegiatan edukasi yang sinergi antara kampus, juga institusi-institusi, maupun juga para stakeholder yang ada di Indonesia. Itu kita laksanakan namanya Road to CMSE. Jadi ini udah ratusan kegiatan edukasi, kita mulai dari Agustus gitu ya, sampai sebelum pelaksanaan CMSE ini. Dan itu diikuti oleh jutaan ya peserta untuk bisa mengikuti dan juga diberikan informasi-informasi secara menarik. Itu yang pertama terkait dengan Road to CMSE. Yang kedua juga dari sisi kegiatan-kegiatan yang kami lakukan itu juga melihat bahwa segmen-segmen ini bukan hanya masyarakat muda, tapi juga kita menyasar ke seluruh lapisan masyarakat. Jadi tema-tema yang kami angkat misalnya yang menarik adalah untuk tahun ini misalnya para gamers, karena gamers ini kan lagi naik daun ya Mbak ya. Jadi ini satu hal yang menarik gitu ya, kita ingin coba para gamers ini bukan hanya sebatas bermain game tapi juga membutuhkan informasi-informasi yang kita kaitkan dengan pasar modal. Tema-tema yang lain yang kami inginkan gitu ya, kami tonjolkan adalah di tahun ini adalah lebih kepada financial parenting. Karena kalau kita lihat memang
segmen-segmen yang kita masuki itu semua segmen. Jadi ini hal yang menarik, misalnya pengelolaan keuangan untuk keluarga, ini juga kita kaitkan dengan suasana yang santai gitu kan, dan ini mungkin dapat menambah gairah masyarakat untuk mengetahui lebih jauh tentang pasar modal. Selain itu juga gitu ya, poin yang menarik lagi adalah di tahun ini kami juga mendukung bekerja sama dengan UMKM. Jadi UMKM ini kita dorong untuk bisa juga membuka booth di sana di CMSA ini, yang tujuannya adalah tadi dukungan kita terhadap UMKM di bawah naungan indeks inkubator maupun juga PNM dan Kementerian UMKM. Baik, luar biasa akan mengarah kepada seluruh lapisan masyarakat. Tidak sabar rasanya Pak Deddy. Lalu kapan CMSE ini akan diselenggarakan dan bagaimana cara untuk mendaftar mungkin bagi para masyarakat di acara tersebut seperti apa Pak Deddy? Iya, jadi untuk mengikuti Capital Market Summit and Expo ini sangat mudah. Yang pertama, kita tinggal masuk ke websitenya Bursa Efek Indonesia, idx.co.id. Nah, di sana tinggal daftar aja, Mbak. Jadi itu nanti akan dapat QR code, kita tinggal datang di tanggal 7 sampai 9 di bulan ini ya, untuk kita bisa laksanakan kegiatan. Nah, untuk yang pertama mungkin ada yang sifatnya offline atau datang langsung, ada juga yang sifatnya online untuk seminar-seminar, karena kita melihat bahwa masyarakat ini juga ada yang bisa sempat hadir, ada juga yang nggak bisa hadir tapi bisa mendengarkan atau bisa mengikuti seminar secara langsung. Jadi kita menggunakan hybrid. Ini tujuannya adalah buat masyarakat yang memang di luar dari Jakarta ya, dengan masuk ke YouTube Bursa Efek Indonesia. Dan di situ tinggal secara live, kita nonton secara live untuk bisa mengikuti seminar-seminar yang kami adakan. Seperti itu, Mbak. Ya, baik. Akses sangat mudah sekali, artinya sebetulnya ini sudah tidak ada alasan untuk para generasi muda ataupun tadi masyarakat yang disasar begitu untuk tidak mengikuti kegiatan ini. Nah, Pak Deddy, kali ini kan BEI ini telah berhasil ya Pak meningkatkan jumlah investor hingga mencapai 14 juta. Bagaimana sebetulnya strategi BEI dalam menjaga antusiasme masyarakat untuk terus berinvestasi Pak Deddy, khususnya mungkin setelah acara CMSE ini Pak Deddy? Ya, yang pertama kami memperluas literasi melalui platform digital ya, seperti aplikasi edukasi maupun melalui media sosial. Jadi kami juga terus mengadakan acara terkait dengan follow up dari CMSE ini maupun pelaku CMSE ini, seperti kita mengadakan workshop, seminar, dan pelatihan sekolah pasar modal. Nah, sekolah pasar modal ini banyak juga diikuti oleh masyarakat luas karena sifatnya juga gratis, Mbak. Jadi tujuan kami adalah semakin banyak akses yang diterima dan dipermudah oleh kami untuk bisa masyarakat mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya terkait dengan bagaimana pertumbuhan pasar modal di Indonesia. Seperti itu, Mbak. Baik, masih ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan, akan tetapi kita jeda terlebih dahulu Pak Deddy. Siap. Baik, pemirsa, investor Market Today pasti akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih di Investor Market Today. Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Pak Deddy. Pak Deddy masih bergabung bersama kami. Baik, Pak Deddy, kita lanjutkan perbincangannya. Pak Deddy, mungkin dalam era digital saat ini, bagaimana kemudian kalau BEI ini bisa memanfaatkan teknologi dan juga platform digital untuk kemudian memperluas edukasi dan juga literasi pasar modal melalui acara CMSE ini, Pak Deddy, seperti apa Pak Deddy? Iya, jadi memang memanfaatkan teknologi ini kami menyediakan akses ke platform digital seperti melalui webinar dan siaran langsung dari berbagai sesi CMSE. Itu salah satu hal yang memang kita kaitkan dari sisi pertumbuhan teknologi. Yang kedua adalah memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan konten edukasi secara lebih luas sehingga bisa menjangkau audiens yang lebih beragam dan lebih mudah serta buat seluruh masyarakat Indonesia. Pak Deddy, tapi kalau ini kan tentu bukan sesuatu hal yang mudah ya. Apa mungkin tantangan terbesar yang kemudian dihadapi oleh BEI dalam menarik investor baru, terutama di kalangan generasi milenial dan khususnya adalah Gen Z? Dan bagaimana kemudian CMSE 2024 ini berperan untuk mengatasi tantangan tersebut, Pak Deddy? Ya, seperti kita lihat bahwa memang masyarakat saat ini informasi sangat banyak sekali.
Jadi hal yang memang menjadi satu PR adalah tentang bagaimana melihat dari sisi risiko dan juga kurangnya melihat bahwa potensi pasar modal di kalangan masyarakat muda ini sebenarnya luar biasa gitu ya. Jadi ini salah satu tantangannya. Jadi melalui CMSE 2024 kami menyediakan konten edukasi yang lebih interaktif dan juga lebih relatable dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh para generasi muda. Kami juga menggandeng influencer-influencer dan tokoh muda yang sukses di pasar modal. Kami berharap mereka bisa menjadi panutan dan menginspirasi calon investor muda di Indonesia. Itu Mbak. Ya, segala sesuatunya sudah dipersiapkan. Kemudian bagaimana kalau dari sinergi antara BEI dan juga para stakeholder lainnya, seperti mungkin dari perusahaan sekuritas, dari pemerintahan maupun dari pelaku industri, kemudian dalam mendukung penyelenggaraan CMSE 2024 ini dan juga meningkatkan literasi serta inklusi pasar modal seperti apa, Pak Dedi? Jadi sinergi ini sangat penting nih Pak ya. Jadi kerjasama dengan OJK, pemerintah, perusahaan sekuritas dan para pelaku industri berkuat inisiatif literasi dan inklusi keuangan ini juga menjadi salah satu sinergi. Dan di CMSE 2024 stakeholder ikut memberikan materi edukasi ini yang menariknya. Yang kedua berpartisipasi dalam diskusi panel dan juga menyediakan akses yang lebih mudah produk-produk investasi karena memang salah satu akses untuk masuk memiliki produk-produk investasi ini kan satu hal yang menarik ya buat masyarakat secara langsung dan kolaborasi ini memastikan bahwa pasar modal bisa diakses oleh semua kalangan dan mampu menjadi instrumen pertumbuhan ekonomi dan ikut serta ya bertumbuhnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ya, mungkin sedikit Pak Dedi kalau kita ingin meminta tanggapan dari Pak Dedi bagaimana kemudian Pak Dedi sendiri Anda melihat perkembangan pasar modal di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini Pak Dedi, seperti apa? Iya, yang pertama memang kalau kita lihat informasi sekali lagi basis pengambilan keputusan bagi para investor adalah informasi. Nah, informasi ini hal yang sangat penting. Jadi masyarakat sekarang dimudahkan untuk bisa akses informasi. Namun informasi ini kan harus yang benar, informasi yang memang harus jelas seperti itu. Nah, inilah kami laksanakan kenapa kita melakukan kegiatan-kegiatan edukasi yang tujuannya adalah untuk peningkatan literasi masyarakat, terutama literasi masyarakat terkait dengan keuangan dan juga pasar modal di Indonesia. Mungkin itu Mbak terkait dengan bagaimana usaha-usaha ini. Ya, Pak Dedi, kita ingin meminta tanggapan Anda juga terkait dengan kalau sekarang juga kan sebetulnya banyak ya Pak Dedi ya dari influencer-influencer yang kemudian ini juga ikut berkontribusi begitu ya bagaimana ia mempromosikan dari saham-saham perusahaan tapi mereka tidak bertanggung jawab begitu Pak Dedi. Bagaimana kemudian BI menanggapi hal ini? Seperti apa Pak Dedi? Iya, yang pertama mungkin kita melihat bahwa tadi ya, karena informasi sangat mudah didapat, otomatis juga kami melaksanakan satu kegiatan yang namanya sekolah pasar modal. Nah, sekolah pasar modal ini dilaksanakan secara gratis yang tujuannya adalah tadi untuk meningkatkan dan juga awareness masyarakat terhadap perkembangan yang ada di pasar modal kita. Nah, influencer-influencer ini juga kadang kita juga bekerja sama untuk kita buat namanya sekolah pasar modal, namanya influencer incubator. Nah, incubator ini adalah kita kaitkan dengan informasi-informasi yang memang harus clear, dari sisi peraturan, dari sisi hal-hal yang memang penting buat para masyarakat, terutama untuk calon-calon investor. Karena calon-calon investor ini kan saatnya tadi gitu ya, untuk mendapatkan informasi harus yang memang jelas, bertanggung jawab, dan juga hal-hal yang memang kita kaitkan dengan tahapan-tahapan dari sisi edukasi. Ini juga dikaitkan dengan bagaimana kesiapan masyarakat terhadap informasi yang didapat gitu ya. Itu. Baik, Pak Dedi, kita kembali ke pertanyaan CMSE begitu, bagaimana kemudian dari tahun ke tahun antusiasme masyarakat terhadap CMSE ini, kemudian juga seperti apa sih evaluasi dari tahun ke tahunnya Pak Dedi? Ya, yang pertama kita melihat bahwa Capital Market Summit ini kan setiap tahunnya kita selenggarakan, yang tujuannya adalah tadi untuk istilahnya salah satunya adalah
tadi ya, untuk mengembangkan, juga memberikan awareness kepada masyarakat, juga meningkatkan literasi masyarakat. Nah, setiap tahunnya kami selalu melakukan satu inovasi-inovasi baru. Contohnya pada saat CMSI diselenggarakan pada saat kondisi pandemi, kami tetap melaksanakan dengan cara online. Dan ini dilaksanakan persis sama juga, dan tempatnya juga kita buat seperti di Bursa Efek Indonesia. Jadi masyarakat selalu dapat informasi-informasi yang menarik. Dan setiap tahunnya untuk para pengunjung itu selalu meningkat, dan ini luar biasa, Mbak. Jadi memang dari mulai 3.000, 5.000, 10.000 gitu ya. Dan ini kalau kita lihat memang kaitannya adalah dari sisi perkembangan informasi yang ada dan juga pemahaman masyarakat terhadap pasar modal itu sendiri. Jadi kalau kita lihat dari tahun lalu gitu ya, itu sekitar 17.000 baik online maupun offline. Dan ini kita selenggarakan juga secara hybrid yang tujuannya tadi agar masyarakat yang memang mudah didapat melalui bisa secara online untuk mengikuti seminar tanpa harus datang ke bursa. Namun ada juga yang ingin apabila bisa untuk bisa mengikutinya secara langsung, itu juga bisa, karena di sini juga banyak games-games menarik gitu ya untuk dapat diikuti oleh para masyarakat terkait dengan Capital Market Summit Expo ini. Baik. Ya, antusiasme masyarakat dari tahun ke tahun semakin meningkat. Jadi bagaimana nih Pak Dedi terkait dengan penambahan investor? Kira-kira untuk tahun ini targetnya berapa Pak Dedi? Ya, untuk jumlah investor kalau kita lihat memang dari tahun ke tahun meningkat. Bahkan sekarang kan sudah masuk ke 14 juta gitu ya. Jadi ini satu hal yang menarik gitu ya, kalau kita lihat bahwa perkembangan ini juga salah satunya kemudahan akses gitu ya untuk masyarakat untuk bisa masuk ke pasar modal kita, juga jadi satu hal baru gitu ya. Mungkin kalau kita lihat dari CMPC itu sendiri dari sisi target memang kita lihat dari pengunjung dan juga penambahan jumlah investor. Nah, terkait dengan jumlah investor sekitar 2 juta investor ya, alhamdulillah untuk tahun ini memang ini kita lihat memang sudah luar biasa itu ya dari sisi pertumbuhannya. Ini itu Mbak. Oke, baik, kita nantikan Aku Investor Saham yang akan diselenggarakan dari tanggal 7 hingga tanggal 9 November mendatang. Pak Dedi tidak sabar rasanya. Terima kasih Pak Dedi atas kebersamaannya. Pak Dedi, selamat siang. Selamat siang Mbak. Jangan lupa hadir ya Mbak. Siap Pak Dedi. Ya, pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Kepala Divisi Pengembangan Pasar Bursa Efek Indonesia, Bapak Dedi Priyadi. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Investor Market Today.